Anda melihat ini adalah upaya high call-nya PKS aja nggak sih? Sedikit ini banyak call ya. tingginya PKS nggak Ya, sebenarnya? untuk menaikkan posisi tawar karena ada aspirasi dari publik dan elit, mana nih kader PKS mana. Nah, PKS menjawab itu. Nah, sayangnya saya pikir kemarin itu deklarasinya mem-PKS-kan Anies Baswedan. Ternyata paket. Nah, saya kira partai-partai seperti PKB dan Nasdem merasa tersandera dan nggak punya pilihan. Akhirnya ya deadlock. Kalau ditanya ini bisa berpotensi check out nggak? bisa banget. Ini apa? Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Silakan Mas Anies berarti. Mati ya. Mas Anies Kita berarti silakan ya, tidak mendapat kemungkinan tidak bukan mendapatkan harga mati. kemungkinan tidak mendapat dukungan dari PKS itu kan. Jadi itu PKS yang kami tawarkan sebetulnya kalau saya mau garis bawahi silakan. lagi. Betul. Kalau misalnya Mas Anies mau dengan PKS, maka cawagupnya harus dari PKS. Kalau nggak PKS bisa mengalihkan dukungan begitu. Betul dan tetap Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Saya akan ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, Anda melihat ataupun Anda menganalisa bahwa penentuan cawagup Mas Anies ini akan berpotensi deadlock nggak sih di partai-partai ini? Karena kayaknya resistensinya cukup tinggi ya dari Nasdem dengan PKB begitu. Iya, kalau kita melihat matriks elektoral, dialog antara Mas Wibi, Mbak Lulu dengan Kang Pipi ini sedikit banyak menggambarkan bagaimana rendahnya akseptabilitas pasangan aman ini. Pasangan Anies dengan Sohibul Iman. Kenapa? Karena di internal koalisi perubahan ternyata belum selesai. Nah, akhirnya apa? Saya khawatir, walaupun ini bisa dibantah nanti, layu sebelum berkembang. Karena akan dibawa kan nanti di luar, misalkan koalisi perubahan ke Kim ataupun ke PDIP gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, memang biasanya tradisinya kita komunikasi dulu di internal. Baru dipublikasikan gitu ke publik. Nah, PKS ini punya tradisi-tradisi yang saya kira anti mainstream. Pertama, kalau misalkan biasanya partai memutuskan dengan elektabilitas, biasanya PKS dengan akseptabilitas. Kemudian yang kedua biasanya mendeklarasikan dulu siapa kandidatnya. Ini merujuk kejadian sebelumnya ketika ada nama Pak Mardhani Alisera. Tiba-tiba kemudian disalib sama Mas Sandi, akhirnya layu sebelum berkembang. Dan saya khawatir ini terulang lagi sejarah itu, dan ini bisa jadi masukan juga buat internal PKS bahwa ada yang harus diubah dari gaya komunikasi politik mereka di DKI supaya apa? Supaya mereka memang bisa menitipkan kadernya dan menang gitu. Mas Agung, Anda melihat ini adalah upaya high call-nya PKS aja nggak sih? Sedikit ini banyak call tingginya PKS nggak ya, sebenarnya? untuk menaikkan posisi tawar karena ada aspirasi dari publik dan elit, mana nih kader PKS mana. Nah, PKS menjawab itu. Nah, sayangnya saya pikir kemarin itu deklarasinya mem-PKS-kan Anies Baswedan. Ternyata paket. Nah, saya kira lebih mudah komunikasi PKS dengan Mas Anies mem-PKS-kan Mas Anies ketimbang komunikasi itu dibawa ke internal koalisi perubahan untuk membawa paket aman ini secara keseluruhan, sehingga partai-partai seperti PKB dan Nasdem merasa tersandera dan gak punya pilihan. Akhirnya ya deadlock. Kalau ditanya ini bisa berpotensi check out nggak? Bisa banget. Ini merujuk ya check outnya bisa berpindah ke koalisi PDIP, bisa ke Kim dan seterusnya seperti itu. Jadi ini beresiko tinggi. Nah, idealnya segera komunikasi di koalisi perubahan, karena kalau tidak PKB dan PDIP siap bersama. Baik. Cukup satu Kang Pipin, ini harusnya mem-PKS-kan Mas Anies aja, nggak usah menjual duet ini gitu loh. Kenapa Mas Anies harus di PKS kan? Mas Anies itu tokoh nasionalis ya, orang independen ya, dan diterima oleh semua kalangan ya kan? Dan memang ya diakui kalau dari 4 tadi, misalnya PKS, PKB, Nasdem, dan juga PDIP ada nama Mas Anies. Tinggal kan persoalannya siapa yang menjadi wakilnya. Terus di antara kami, misalnya kalau kami bersepakat misalnya mengusung Mas Anies, kita lihat siapa kira-kira di antara 4 partai ini, kira-kira yang kursinya paling banyak, 18 kursi itu dari PKS. Apakah salah kami sebagai partai pemenang di Jakarta mengusulkan kader kami sebagai calon wakil gubernur Jakarta untuk mendampingi Mas Anies? Jadi secara rasional kami ingin menunjukkan keseriusan bahwa ini kami ajukan, monggo dipertimbangkan ya, sebagai pertimbangan. Kalau Mas Anies mau dengan PKS, ini kami punya wakilnya dari PKS. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Silakan Mas Anies berarti. Mas Anies berarti silakan tidak mendapat kemungkinan tidak mendapat dukungan dari PKS itu kan. Jadi itu yang kami tawarkan sebetulnya kalau mau silakan.
lagi. Betul, betul. Kalau misalnya Mas Anies mau dengan PKS, maka cagupnya harus dari PKS. Kalau nggak Betul. PKS bisa mengalihkan dukungan begitu. Betul, dan tetapi kami harus rasional. Kami akan lihat bagaimana respon dari warga Jakarta. Ya, terutama konstituennya ketika- PKS. Saya kira nggak, Yang warga pemilihnya cukup Jakarta banyak. target kita adalah lihat pemenang. Apakah misalnya pasangan Anies Sohibul Iman ini bisa menang atau tidak? Itu sebetulnya pilihannya itu. Kalau memang misalnya potensi nggak menang, tentu pimpinan juga akan mempertimbangkan mana yang terbaik. Berarti benar ini call tinggi dong. Bagi kami Ini saat call ini tinggi. memang itulah yang kita lakukan. Jadi adapun nanti masyarakat misalnya, oh ternyata elektabilitasnya rendah dan sebagainya, tentu pimpinan juga akan mempertimbangkan. Tetapi kami ngasih catatan bahwa ini serius. Kami setelah dikasih kesempatan oleh rakyat Jakarta, mereka memilih PKS mayoritas ke PKS, maka berikan kesempatan kami untuk bisa mengabdi kader kami di Jakarta. Saya mau ke